Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, kita awali ta'lim kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini momentum kita adalah momentum yang sangat mahal, yakni Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan yang mulia, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah di ayat 36, yang kita awali tema ini, ada apa di bulan haram? Ada apa di bulan haram? Berdasarkan firman Allah Ta'ala At-Taubah ayat 36, Allah Ta'ala firmankan, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan itu dimulai dari bulan Januari. Yakin Muharram? Yang sering dipakai hari-hari buat gajian Muharram. 12 bulan. Kita harus hafal nama bulan ini. Kita coba satu persatu, kita cek nih. Hafal nggak? Insyaallah hafal ya. Bulan 1 Muharram. Bulan 2 Safar. 3 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab dulu apa Sya'ban dulu? Rajab dulu. Rajab kemudian Sya'ban. Kalau sudah Sya'ban ingat Ramadan. Kalau sudah Ramadan Syawal. Kalau sudah Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Semua hafal ya, walaupun kita enggak cek satu persatu nih ya. Ya alhamdulillah. Artinya kita punya kepentingan khusus terhadap bulan ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala firmankan 12 bulan. Dan penamaan ini adalah berdasarkan wahyu, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 bulan. Dalam 12 bulan ini ada 4 yang disebut dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Hurum itu mulia. Ada perbuatan yang kita ini dilarang dengan melakukannya dihukumi haram. Perzinahan haram, miras haram, khamar haram. Kita dihukumi haram. Kita disucikan dari perbuatan itu. Kalau kita jauhi, kita tinggalkan, makanya dia dihukumi haram. Ada Masjidil
haram, tidak semua orang masuk ke tempat itu. Dia disucikan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah Ta'ala sucikan. Di antaranya adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat urutan ini di depan, ada 3 bulan yang dia berurutan, yakni Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah, kemudian Dzulhijjah, dan kemudian Muharram. Nabi SAW sabdakan salasatun mutawaliyat, dalam 4 bulan itu yang dimuliakan, 3 yang dia berurutan. Ini yang kita sebut dengan kita punya kepentingan di sini. Orang umumnya kita ingat dengan bulan Hijriyah, itu yang paling dekat Ramadan dan bulan haji, yang lainnya kurang perhatian. Padahal baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan khusus. Bahkan kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah. Disebut di sini Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi hari-hari kita ke depan ini di bulan haram ini adalah amat sangat menentukan kebaikan kita, amal salih kita. Kenapa? Karena pada bulan inilah kebaikan itu, amal salih itu menjadi berlipat-lipat kebaikannya. Jadi 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Rajab ini terpisah, ya, baina Jumadil Akhirah wa Sya'ban. Ya, bulan Rajab terpisah, bahkan disematkan kepada kabilah Mudhar saat itu yang memuliakan Rajab ini. Apa pesan Allah Ta'ala kepada kita di bulan ini? Yang pertama adalah tinggalkan apapun bentuk kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam At-Taubah ayat 36 tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kezaliman apapun bentuknya tinggalkan. Baik itu sifatnya terhadap diri kita, kezaliman itu dosa, kemaksiatan, apapun sebisa mungkin jauhi. Terlebih yang besar, yang kecil pun sebisa mungkin jauhi jamaah. Kenapa? Karena dosanya, balasannya lebih besar. Apalagi kezaliman terhadap orang lain. Jangan. Zalim sama diri kita saja sudah besar dosanya, apalagi sampai zalim sama orang lain. Kira-kira nggak bayar hutang sama orang zalim tidak? Zalim tidak, nggak bayar hutang. Statusnya ganti-ganti, handphone ganti, kendaraan ganti, tiba-tiba jalan-jalan, giliran ditagih bilangnya bulan Mei. Entah kapan tahunnya, pokoknya Mei aja. Ya, ini kezaliman. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang seperti ini, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un. Ada orang yang dia berhutang, dia sudah berniat tidak mau lagi membayarnya, maka orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu sariqa. Hati-hati, kalau sampai meninggalnya dalam kondisi seperti itu, ia jumpa dengan Allah, punya status pencuri. Berat. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah segera lunasi hutangnya. Insyaallah, kencang sekali aminnya. Ya. Jangan zalim, Pak. Jangan zalim apapun. Ya, kalau memang sudah haknya segera kasih. Kalau memang sudah waktunya segera sampaikan. Jangan ditahan-tahan. Bahkan bab ijarah, bab kita ini yang memang punya hak di situ, gaji nggak boleh ditahan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan jangan ditunggu keringatnya sampai kering. Luar biasa jamaah di sini nggak berkeringat kalau bekerja. Ya.
Sampai begitu Nabi SAW, kezaliman besar. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan sampai zalim sama orang lain. Karena nanti kata Nabi SAW, al-zulmu zulumat, kezaliman itu amat sangat gelap. Jangankan kita yang mohon maaf, saya yang biasa-biasa ini, kita nih yang biasa-biasa ini amalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzambin yughfaru lisyahid, semua dosa diampuni bagi orang yang dia syahid. Orang yang meninggal di medan perang itu luar biasa keutamaannya, amalnya utama. Semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, illa dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Apalagi, mohon maaf, kita meninggal tidak dalam kesyahidan, kira-kira begitu. Ya, amal kita nggak ada yang istimewa. Orang yang istimewa saja tidak bisa menikmati kesyahidannya hingga hutangnya lunas. Karenanya, jika ada yang punya hutang, kalau ditagih, kalau belum ada, sampaikan memang belum ada. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketaatan kepada Allah di bulan ini. Apapun bentuk ketaatan itu, apapun bentuk amal saleh itu, mari ditingkatkan. Setidaknya ini kita maknai dari firman Allah di ujung ayat surah At-Taubah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Tentu nilai-nilai ketakwaan itu amat sangat banyak. Baik itu yang langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, atau juga kepedulian kita terhadap sesama dengan berbagi, itu juga termasuk di antara ciri dari ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa kita meningkatkan ketaatan? Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terdekat adalah zikir ba'da salat. Ba'da salat. Bahkan ada keutamaan tersendiri. Kalau kita mendawamkan, membiasakan kebiasaan kita berzikir ba'da salat ini, yang tidak semua orang bisa dan mampu, ya ada keutamaan tersendiri, yakni mendapatkan pahala haji. Besar keutamaannya. Berzikir. Kalimat zikir itu adalah kalimat yang dia ringan di lisan kita, tapi punya timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Uzkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi konsepnya, siapa yang ingat kepada Allah, maka dia akan diingat oleh Allah. Tadi kita pagi, ya. Ntar kita petang, ada zikir kembali. Zikir pagi petang. Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Uniknya, ibadah zikir itu satu-satunya yang disebut dengan katsira, dengan kata banyak. Jadi pada bab bilangan-bilangan zikir yang ada bilangannya, silahkan disesuaikan dengan bilangan itu. Pada yang tidak, mastata'tum, zikir apa saja yang tidak ada bilangannya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, sebanyak-banyaknya. Ada yang bilangannya 33 ba'da salat, silahkan disesuaikan. Ada yang bilangannya di pagi hari 3 kali, ada yang dia 10 kali, ada yang dia sampai 100 kali, disesuaikan dengan bilangan itu. Zikran katsira, ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih
Memuji Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah taala di waktu pagi dan petang. Dan ini adalah benteng kita. Ini adalah benteng kita, Pak. Orang yang terbiasa dengan bab ini, maka ada banyak jaminan Allah Ta'ala melalui sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat hadis ini yang menunjukkan, yang kita baca misalnya di waktu pagi dan petang, bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marrat illa lam yadurruhu syai' illa lam yadurruhu syai', maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat pada dirinya biiznillah. Bahkan ada satu kisah kuatnya keyakinan ulama salaf terdahulu, ketika dia di pagi hari telah membaca ini, ketika orang-orang mencari ia yang keluar dari rumahnya karena di sekitar rumahnya itu sudah bergejolak api, ia mengatakan, aku pagi hari telah membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka janji Allah pasti benar, dan qadarullah ma syaa fa'ala, Allah punya takdir berlaku padanya, rumahnya yang tidak kebakaran. Satu kasus, ya. Keyakinannya yang kuat atas doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sibuk Ustaz, gak cukup waktu kalau harus semuanya dibaca. Oke, kita kasih amalan yang ringkas karena kita senang yang ringkas-ringkas, tapi jangan ditawar lagi ya. Jangan ditawar lagi. Jangan tinggal yang ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kalau yang Allahumma inni yang panjang-panjang gitu ya, bolehlah kalau kita sibuk tadi ya. Kemudian yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian yang ketiga, subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini di waktu pagi jangan tinggal, seminimalnya 3 ini. Kalau petang tambah 1, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, karena ini pengantar petang ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 4, jangan tinggal dalam bab zikir pagi petang kita. Kemudian dengan apa kita lagi tingkatkan ketaatan? Duha. Jangan tinggal Pak, bulan ini, bulan besok, bulan besoknya lagi. Karena ini yang dinasihatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan cinta. Awsani khalili, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin, kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 amal. Siyami thalathati ayyam, yakni berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dalam setiap bulan. Ini dimaknai puasa paling minimal sebulan itu 3 hari. Atau puasa ayyamul bid, hari-hari yang disempurnakan. 13, 14, 15 kondangan tat. Ada aja. Boleh nggak diganti? Boleh, kata Imam Syaukani. Ya, dalam Nailul Awtarnya disebutkan
boleh diganti di hari yang lain, atau kita ganti 3 hari berturut-turut di hari yang lain, 21, 22 atau 23. Paling minimal 3 hari dalam sebulan. Kemudian apalagi wa raka'atai duha, dan 2 rakaat salat duha paling minimal. Wa an utira qabla an anam, dan melaksanakan witir sebelum tidur. 3 amal yang diwasiatkan. Pegang, Pak. Jadikan, dawamkan dalam diri kita. Ya. Kalau dengan ini kita diwafatkan, dengan amal ini kemudian kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib-wajib gak usah dihitung. Ammah, orang umum semua bisa melakukannya. Tapi yang begini, yang tambahan-tambahan ini, yang kita ini harus lebih familiar, lebih dekat, ya, lebih bisa memaksimalkan. Terlebih pada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan kita ini punya persendian, jumlah persendian kita berapa? 300 ribu. Jangan kebanyakan 300 ribu. 360 persendian kita, Pak. Persendian kita ini semua 360. Kalau nggak percaya hitunglah. Ya. Dokter udah ngitung, tapi benar 360, Masya Allah. Saya selalu mengatakan ini wahyu, boleh dicek, Pak. Boleh diuji. Persendian kita ini jumlahnya 360. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pun, janin itu dari hari ke hari Allah Ta'ala hitung sekian harinya, dan itu sesuai dengan ilmu kedokteran semuanya. Kita diperintahkan makan dengan tangan kanan, silahkan dicek ada apa dengan tangan kanan ini, ya. Semua ada ilmiahnya. Dan jumlah 360 itu diminta tiap hari untuk sedekah. 360, Pak. Ini jumlah hari kita berapa? 365. 365 pasnya. 360 tiap hari suruh sedekah. Banyak. Dan itu juga yang disebut oleh para sahabat, qalu famal ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya itu? Makanya ada amal ini, ada amal itu yang boleh jadi alternatif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha awis syai' tunahihi 'anit tariq fa illam taqdir faraka'atai ad-duha tujzi'u anka. Menanam bekas ludah di masjid. Dulu sini nggak mungkin ya. Dulu kan pasir ditutup gitu. Itu boleh menggantikannya. Atau menyingkirkan gangguan di jalan, ada paku, Pak. Kalau dulu duri, sekarang paku. Bisa berkilo-kilo tuh. Ada komunitas yang ngambil paku di jalan. Dia dengan kendaraannya nuntun magnet ya. Ada. Ngamalin hadis, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Bagian dari keimanan. Itu boleh. Atau kita ini ngangkatin barang ke atas kendaraan orang, nunjukin jalan orang yang dia nyari alamat. Sahabat ngomong, gimana kalau nggak bisa, gimana kalau nggak bisa, gimana kalau nggak bisa, sampai kepada ujung 2 rakaat duha. Kira-kira kalau 2 rakaat duha nggak bisa, artinya udah kebangetan, kira-kira begitu. Sudah dipermudah semua sampai 360, ujung-ujungnya salat duha 2 rakaat. Ini komentar para ahli dengan salat duha paling minimal 2 rakaat. Ini sudah kita lakukan salat jamaah di masjid, terutama yang laki-laki. Terutama salat-salat yang ini jangan sampai tinggal, Pak.
Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia seolah-olah seperti salat malam seluruhnya. Salat subuh dan salat isya jangan sampai tinggal. Salat maghrib, salat zuhur itu gampang. Zuhur istirahat. Asar nanggung, Pak. Dikit lagi mau pulang sama kerjaan nanggung. Banyak orang lalai. Maghrib orang udah pulang lagi. Isya bilang nanggung lagi di jalan. Subuh apa? Udah terjemahkan sendiri udah. Kalau sudah subuh. Ada keutamaan kita sholat berjamaah itu, Pak. Jangan silent. Jangan silent. Kalau imam sudah menyebut ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kita amin. Jangan silent. Tapi jangan pula mewakili amin teman sebelah sekencang-kencangnya. Ya, amin, jangan. Biasa aja. Ya. Amin. Ini idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hanya bisa diraih oleh orang yang salat berjamaah. Siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, yang satu mengaminkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Warning kita laki-laki, ya, jangan sampai tidak salat berjamaah di masjid. Ini ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menuliskan surat ke berbagai daerah kekuasaan beliau. Isinya adalah inna min ahammi umurikum indis shalah. Sesungguhnya perkara paling penting menurut penilaianku adalah salat. Faman hafidhaha hafidha dinah. Siapa saja yang menjaga salat maka telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa liman siwaha adya'. Siapa saja yang melalaikan salat maka untuk perkara lainnya ia lebih mengabaikan. Wala hadza fil islami liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Bahkan Nabi SAW pernah mengancam akan membakar, ya, rumah orang-orang yang tidak mau salat di masjid, berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya mau loncat ke amal yang infak yang besar. Kita salih nggak boleh sendirian. Kita salih tidak hanya sekedar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan ibadah tadi. Maka ada infak kita, pemberian kita terhadap orang terdekat kita. Tambah uang belanja, Pak. Senangkan bini, ya, senangkan istri. Ini bulannya nih, pahalanya gede. Ada bonus gak? Hah? Ada? Udah cair? Belum? Pahalanya gede, Pak. Kalau ada bonus lebih diukur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Coba, Pak. Ini ukuran amal semua nih. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang dikeluarkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dikeluarkan untuk, ya, memerdekakan budak. Dan 1 dinar yang dikasih sama orang miskin. Dan 1 dinar yang diberikan kepada keluarga kita. Mana yang paling gede pahalanya? Alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang kita kasih sama keluarga kita. Apalagi kalau dilebihin, Pak, daripada yang biasanya. Itu doa istri makin kenceng. Orang di luar saja, orang ngasih 2.000, itu terima kasih, Pak. Dikasih 10.000, Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Dikasih 50.000, ditambah lagi doanya, Pak. Bini dikasih berapa? 5 juta, kenceng, Pak, doanya. Kenceng. Kasih 10 juta, makin kenceng. Orang luar aja nggak kenal sama kita, doanya kenceng.
Iya kan? Dikasih 50.000. Pernah kan? Masya Allah, doanya luar biasa. Nah, istri kita udah lebih dari itu. Harusnya doanya jauh lebih kuat. Ini pahalanya. Bagi istri, khidmatnya harus ya ditambah juga. Senangkan suami, karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah di mana posisimu darinya, maksudnya suami, karena hanyalah dia surga dan neraka. Sederhana surganya seorang istri, yakni ya khidmat kepada suami dengan khidmat yang terbaik. Terakhir, ada amal yang nggak boleh tinggal, kurban. Kurban. Bagi yang mau kurban, segera potong kuku. Segera potong kuku, cukur sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Baginda Nabi SAW anjurkan seperti itu. Bagi yang mau kurban, dari sekarang sudah bersih-bersih. Ya, terutama kita sahibul kurbannya, ya yang akan berkurban. Kalau keluarga nggak masalah. Ya jika nanti dia potong kuku. Nah kita ya jangan kalau sudah niat berkurban. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya fasalli li rabbika wanhar apa wanhar? Wanhar apa wanhar, Pak? Pakai ha apa pakai ha? Pakai ha, berkurban. Kalau pakai ha, ke sungai, Pak. Nah, maka sholatlah dan ke sungailah. Nah itu mau ngapain? Ya wanhar, dan berkurbanlah hari nahar. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Mihnaf bin Sulaim qala kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fasami'tuhu yaqul ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Kami wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Beliau bersabda, wahai manusia, setiap penghuni rumah setiap tahun hendaklah berkurban. Bagi siapa? Kana lahu sa'atun, yang Allah Ta'ala berikan keluasan rezeki. Yang tahu kita punya luas rezeki itu kita, bukan orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita bisa berkurban di tahun ini. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Kita cukupkan dengan hamdalah dan tasbih kafarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.